Ega Ibu. Ibu silakan Ega pimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik, terima kasih Ega. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Sally. Hadir Ibu. Hadir Bapak. Indah. Hadir Ibu. Gita. Hadir Ibu. Natasha. Hadir Ibu. Desti. Hadir Ibu. Mana dia? Gak ada kabar Bu. Beda kabar. Iya. Itu coba di itu ya cari tahu Iya. nama. Hadir. Ega Lita. Hadir Bu. Ulfa. Hadir Bu. Baik. Baik, pada minggu lalu kita telah belajar tentang bahaya media sosial. Ada yang masih ingat apa aja bahaya media sosial? Ada Bu. Apa tidak? Bahaya kalau misalnya nonton itu dengan nggak bagus tonton. Ada lagi? Cyberbullying. Iya. Kecanduan Bu. Iya. Ada lagi? Ada video. Ega Ibu tahu Bu. Tidak senonoh Bu. Iya. Terus Ega? Ada studi Bu. Banyak yang menolak Bu. Iya, semuanya betul. Dan pada hari ini materinya tentang public speaking. Ini seru banget Bu. Saya suka banget. Ini sumpah. Ya, jadi public speaking ini memang ibu persiapkan ya, karena kan sebentar lagi kalian akan ada ujian praktek di teaching. Iya Iya. iya. Kita mau beli. Bukan kan? Iya. Jadi memang sengaja ibu persiapkan ini ya, public speaking. Jadi ada yang tahu apa itu public speaking? Bicara depan banyak orang Bu. Iya. Tahu cara berbicara. Ya. Jadi public speaking itu adalah seni dan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi dan menghibur audiens. Jadi dalam public speaking itu ada seorang yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan audiensnya. Jadi public speaking itu bukan sekedar berbicara keras atau panjang lebar di depan banyak orang, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan membuat orang lain paham dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Public speaking itu dibutuhkan dalam banyak hal, baik saat kita presentasi di kelas, kan harus pandai ya kan public speakingnya, dalam menyampaikan, ikuti lomba pidato atau saat kayak menghadap gitu kan, juga harus itu kan pidato berbicara dalam organisasi sekolah, bahkan saat nanti kalau misalkan kita menghadapi wawancara kerja, membawakan acara. Jadi di sini siapa yang pernah kayak pidato atau Saya. Ayo. Keren. Saya Bu. Saya bahasa Inggris Bu. Saya Bu. Bahasa Arab. Ega bahasa apa ya? Jadi gimana perasaannya Bu yang udah pernah maju kayak gitu? Bukan Bu. Bukan. Apakah ada juga ya? Jadi bukan. Indah? Maksudnya di pondok Bu. Ada pidato. Tobat namanya. Oh. Yang minggu tuh Bu saya Bu. Pidato. Oh, jadi setiap minggu tuh Indah maju gitu ya ke depan. Tapi ada kelompok sih Bu. Berfirman ada kelompok. Masing-masing per orang itu. Dia bergiliran dapat pasti dapat gitu. Jadi dia jadi pembawa acaranya, hostnya Bu atau ya dia yang ngomong public speaking di depan. Baik. Natasha, saya Bu. Saya waktu itu sering pidato waktu MBA Bu. Jadi lagi pidato gitu. Jadi setiap Sabtu itu nanti
dulu ininya. Nah, terus kan biasanya moderatornya itu teman-teman saya gitu, teman saya. Jadi pasti saya setiap Sabtu itu dipanggil gitu, Bu. Waktu itu kan masih kecil gitu kan, Bu. Jadi pas di depan ramai orang tuh pertama kali gitu, saya anak baru. Iya. Jadi pas di depan banyak orang, mata saya berlinang tuh, air mata tuh merah, pengen nangis, suaranya gemeteran gitu pertama kali. Kalau sekarang tuh biasa. Berarti hebat-hebat dari kelas ini dah, kenapa ada maju semuanya. Ya Bu, pasti dong Mas. Jadi dalam speaking itu ada 3 yang harus kita kuasai: pembukaan, isi, dan penutup. Nah, dalam pembukaan itu kayak kita mengenalkan diri kita, lalu kayak kita tuh apa yang kita sampaikan gitu kan, sesuai dengan tema pada hari itu yang memang kita tuju gitu. Dan di pembukaan itu kita disitulah untuk kayak menentukan enak nggak sih si penyampai ini, si komunikator ini orangnya seru nggak gitu. Soalnya kita sebagai komunikator kita harus pandai dalam menyampaikan apa yang ingin kita itu kan sampaikan, supaya si audiens ini kayak menerima gitu, udah bosan gitu lah kan. Yang kedua itu ada isinya. Nah, isi ini kita jangan menyampaikan hal-hal yang bertele-tele, berbelit-belit gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus jelas, padat gitu, singkat tapi bermakna gitu. Baik, kemudian yang di bagian isi itu kita harus memberikan contoh juga supaya si audiens ini lebih paham apa yang kita sampaikan gitu kan. Kemudian bagian penutup. Di bagian penutup itu kita harus memberikan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Dan kita kembali menekankan poin-poin penting supaya kita kayak seperti mengajak gitu. Public speaking itu kan persuasif gitu ya, mengajak kepada hal-hal yang baik gitu. Dan menutup itu dengan cara yang baik, seperti memberikan ucapan terima kasih gitu kan. Kemudian tujuan public speaking ini adalah membentuk rasa percaya diri. Tujuan public speaking, ada yang tahu? Biar kita kalau berbicara depan umum itu bahasanya lebih tertata Bu. Ya. Habis itu menimbulkan rasa percaya diri. Saya udah kali meningkatkan kepercayaan diri. Lalu Meningkatkan potensi dan bakat Bu. ya, ya betul. Menarik kita berberani dengan orang. Ya betul. Ega tadi mau jawab? Berapa dikasih? Saya jawab Semuanya Bu. Oh dia juga dua kan Bu. semuanya betul ya. Jadi tujuan public speaking itu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, membujuk atau mempengaruhi pendengar, memberi motivasi, inspirasi, menghibur atau mencairkan suasana. Jadi di masa depan itu ya kita tuh perlu sekali dalam untuk belajar public speaking. Tahu nggak public speaking ini bisa menghasilkan uang? Bisa. Banget sama aja kalau tidak sama itu MC itu. Tuh, jadi MC pendidikan nikahan. Dengan sekolah Bu. MC. Jadi MC. Ya kita belajar bahasa Ibu. Gimana? Hah? Gimana? Wah. Gak apa-apa. Ayo Dapat pengalaman tuh Bu. Dapat pengalaman kan? Ya Bu. Kayak misalkan ada yang bilang mereka tuh. Tahu. Itu komunikator kan? Iya. Tapi saya kenal dulu, tak kenal. Ya. Saya tempatnya motivator ini Bu. Meridiana. Meridiana, iya bagus. Saya bukan motivator. Bagus kan? Iya bagus juga. Meridiana Vita, analisa media di room, bagus tuh. Lalu
kayak briefingnya Bu. Iya, kita briefing dulu, kita latihan. Entah latihan itu di depan kaca, nggak apa-apa. Entah di kelas kayak gini kan, pas orang lagi sepi, gitu, kita latihan gitu. Mau dibilang orang gelap sih, itulah gitu kan. Yang penting kita itu pandai gitu dalam memasainya. Itu. Kemudian selain materi yang harus kita kuasai, itu ada kontak mata. Mengapa kontak mata itu penting? Biar merasa lebih dihargai itu. Betul. Habis itu sebagai wujud interaksi dengan objek. Iya. Jadi dalam kita berbicara kepada kawan gitu ya kan, itu aja kita lebih enak kayak ibu sama Indah nih, harus teman mata gitu, mata biar apa? Biar paham ya Bu. Biar paham dan si pendengar ini apa? Kayak merasa dihargai gitu. Yang kedua itu ada gestur ketiga ya. Tiga itu ada gestur tubuh. Kayak gestur tubuh yang nggak boleh kayak misalkan cuman diam aja gitu kan, atau kayak gestur tubuh yang paling cemas gitu kan. Jangan, kita ya kayak jalan bisa kemari gitu, nggak diam di satu tempat dan nggak kaku gitu. Berarti nutupin ketubuhan gitu Bu. Iya, gitu. Kemudian keempat itu ada intonasi. Apa maksud intonasi? Ada suara Bu. Ya, betul. Kita Nada suara. nada Katanya ada bicara Bu. Katanya ada cinta Bu. dari cinta. Gak boleh cinta-cintaan ya. Masih SMA. Sekolah dulu yang betul. Jadi silakan boleh. Biasa cari kerja dulu. Oh besok deh Bu yang besok. Baik Bu. Baik. Keempat itu ada intonasi. Jadi dalam berbicara itu kita nggak boleh kayak ngegas gitu, nggak boleh ngegas. Habis itu nggak boleh terlalu pelan gitu. Kalau terlalu pelan, audiensnya nggak dengar. Habis itu nggak boleh ngegas juga. Kita ngegas nanti ya audiensnya kayak marah ngomongnya gitu kan. Nah jadi lemah lembut tapi tegas gitu. Iya. Harus tegas juga gitu ya kan. Kemudian itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga itu sangat mendukung dari ini wajahnya, dari cara senyum dia, cara bicara dia gitu kan. Nggak boleh cuek, nggak boleh manyun gitu kayak orang lagi marah, nggak boleh. Kita harus tampilkan wajah kita tuh yang sebaik-baik mungkin gitu, nggak bikin orang bosan ngeliat kita. Iya, dia harus senyum, harus ramah gitu, kita sapa audiens kita. Itu Ibu, kalau ya. memang ada orang dia itu memang tipe orang yang cuek, kayak ya udah flat, tunjuk yang datar gitu. Iya. Itu gimana? Betul itu dia memang harus seperti ini, Iya. ekspresi ini. Sedangkan dia tidak tahu ekspresi ini seperti apa. Berusaha ya, memang ada orang yang seperti itu. Ibu sering juga menjumpainya, tapi kita harus bisa. Tapi pasti bisa berubah kan, kayak senyum gitu. Mungkin karena perhitungannya Bu, yang bawa dia. Ya bisa jadi karena lingkungannya. Tapi ada juga Bu orang Bu yang dia tuh mukanya jutek, matanya itu Bu kayak nanti kata orang kalau misalnya orang tuh kayak lain Sinis gitu kan ya. padahal jutek mukanya. Gimana ya, memang dibawaan dari lahir gitu ya kan. Kemudian itu ada penguasaan panggung. Penguasaan panggung itu kayak tadi, nggak boleh diem di tempat, harus kita jalan misalnya kemari nyapa audiens itu.
orangnya udah kayak pada lemas seperti ini Iya. Baik, ice creamnya itu sambung madu. Nanti dari Sherly akan dipindah gitu ya. Berarti kalau nggak dapat itu maju ke depan. Baca yang kursi. Oke. Sesuai yang dia kata Tasya ya. Kalau tadi kita ngaji. Udah mau mulai nih, udah siapa nih? Ya dari A berarti kan punya A B gitu. Terserah. Malu-malu tapi mampu lihat sayang tampak jelas di matamu. Kita Cintaku betul-betul sama dia. ayo Ega. Lupa. Ku ingin kau jadi milikku kembali. Lanjut lagi. Sampai dapat ya. Kita jadi satu. Dua bisa digabung. Dua ya. Lanjut kita. Jangan salahkan satu diri. Satu. Dua. Ini telah tiba saatnya kita Satu, dua, satu, itu bu. sambung surat. Mau apa temannya, kawannya? Tadi katanya mau Menceritakan pengalaman itu. Yang ini. Saya pas umur 7 tahun, saya kan di rumah kan ada kolam berenang di rumahnya, kan kamar tidur. Jadi saya itu sama saudara saya yang kecil, saya ngeliling itu bu, saya kepleset, abis saya kepleset, saya kejempulung, saya gini-gini lah bu, di keruhnya nggak bisa lah bu, saya kecil. Akhirnya saya udah bu, kecemplung, diangkat, demam seminggu. Bu, kalau Ega punya ikut cerita apa?
Jadi berdiri saya Indonesia memiliki beberapa motivasi. Kalau kita menjadi orang yang bersemangat, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan semangat. Oh, gitu ya, semangatnya gini. Oh, semangatnya Singkong ya. kalau kita ada yang kita dengan semangat, kita ketemu semangat 45. Semangat! Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan yang saya. Terima kasih. Minta. Minta come on. Minta. Ayo. It's okay. It's okay. Minta apa? Kalau saya nggak berani ngomong dengan teman-teman. Kenapa minta nggak berani? Kayak cuma depan kelas, bukan kawan kelas. Nggak berani Bu, takut diledekin karena nggak berani ngomong. Enggak lah, kawan-kawan. Enggak itu kok. Nggak bakal ngejekin. Yang namanya belajar itu kalau salah tuh wajar, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa minta dulu. Nanti minta ke ruangan ibu aja kalau mau belajar di sini ya. Iya Bu. Baik. Silakan dulu minta. Semangat kita. Baik. Sebelum kita tutup kelas kita, ada yang mau bertanya? Bu, kalau mau latihan public speaking bisa nggak ke Ibu? Boleh, boleh sekali. Nanti datang aja ke ruangan ibu Ya, ya. tadi bisik-bisik kalau dia mau nanya. Oh, indah. Jadi kita nggak apa-apa mau belajar ya. Ega juga loh, Bu. Saya juga Ya, mau. Bu, nanti kita ya, semuanya ya. Kalau mau belajar datang aja ke ruangan ibu, oke? Kalau enggak, Bu. Oh, enggak. Nanti pengen harusnya lebih bahasa Mas lagi. Semangat ya lombanya, semoga menang. Amin. Yuk, mulai ya. Amin. Amin. Datang aja ke ruangan ibu ya. Siap, laksanakan, Bu. Ibu, ya. Karena kan Bu, materi itu udah kita kuasai kan Bu, udah kita pelajari dari malam. Nanti tiba-tiba pas mau kartu tuh karena buku Bu bilang materinya tuh gimana Bu? Blank. Iya, makanya itu diperlukan kita tuh nggak boleh gugup gitu, nggak boleh gugup, boleh cuma kita harus percaya diri supaya kita tidak gugup. Ya kan sudah kita kuasai materinya kan malamnya itu sudah kita pelajari. Nah jadi sudah kita kuasai, kita besoknya itu harus percaya diri. Oh iya, tadi malam sudah aku pelajari, jadi aku harus percaya diri kalau aku bisa gitu, nggak boleh gugup, nggak boleh cemas, supaya materi juga tersampaikan dengan lancar gitu ya. Oke, Bu. Bu, kalau misalkan orang yang malu gitu Bu, terus kalau mau maju tuh gimana Bu? Persiapannya mana? Malu-malu gitu ya. Itu bisa. Jadi untuk yang tadi Natasha tanyakan, itu bisa kita beri dia tuh keyakinan gitu ya. Baik. Untuk hari ini itu saja dulu materinya. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya Ibu. Oke, Bu. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Baik, Ibu bisa minta tolong pada Natasha untuk memberikan kesimpulan. Bisa, Bu. Silakan maju ke depan ya. Baik, Bu. Jadi kalau public speaking itu kita harus menguasai materinya agar pas tampil di depan banyak orang itu kita tuh udah ada isi otaknya, nggak ngomong-ngomong, nggak apa ya tadi apa ya itu makin gugup, makin grogi. Terus kita tuh harus percaya diri dengan menguasai panggung gitu. Nanti kontak antar audiensnya gitu. Misalkan kalau ngomong ke Indah nanti matanya Indah gitu. Terus tuh harus gestur tubuhnya tuh kayak menguasai panggung, kayak misalkan bertanya gimana Indah gini gitu. Jangan kalau misalkan udah di depan nanti gini aja kayak gelisah. Yang kepala datar lah, badan datar lah. Ini nanti penontonnya itu audiensnya kayak kenapa ya dia kenapa ya gitu. Terus intonasinya itu harus jelas, harus lugas, tegas. Jangan kecil suaranya. Nanti kalau misalnya suaranya